Ares yang kesal bahkan curiga bahwa dewa sesat itu sebenarnya adalah dewa penipu dari utara. Loki terkutuk yang berpura-pura. Hal ini membuat Ares semakin kesal. Dia tidak segan-segan menghubungi Asgard dan ingin menghadapi Odin. Namun, dia diajak oleh Loki tanpa ampun. Sepertinya perintah Olympusmu tidak bisa menghalangi kekuasaan dan kebebasan. Ares marah, dan atas nama Dewa Perang, mengeluarkan perintah untuk mengejar Qin Yi Chen dan Gilgamesh, termasuk Satria Raja Arthur, yang telah meninggalkan para dewa. Harus dikatakan bahwa di alam semesta ini, Olympus, yang sangat bersatu dalam kekuatan, dianggap sebagai duri di mata. Di satu sisi, itu lebih dari menyinggung leluhur hitam. Di hutan pegunungan itu, Qin Yi Chen dan yang lainnya bersembunyi dalam ruang dan waktu untuk waktu yang lama sebelum mereka yakin bahwa para dewa Olympus tidak ditemukan di sini. Gilgamesh memeriksanya sebentar dan juga menentukan bahwa roh kepahlawanan Raja Ksatria Arthur dan Ezio dalam dan tidak terbakar. Di bawah pola dewa yang akan dirasakan oleh para dewa. Untungnya, Raja Ksatria Arthur dan Ezio adalah tubuh roh yang heroik, dan hanya Gilgamesh yang mendapatkan kembali dagingnya dan menghapus segelnya. Kita harus aman untuk saat ini. Dalam ruang dan waktu, Qin Yi Chen perlahan menganalisis bahwa pada kenyataannya, alam semesta begitu besar sehingga dia benar-benar ingin bersembunyi di bintang, dan kekuatan Olympus akan seperti jarum di dalam tumpukan jerami. Dapat dikatakan bahwa selama dia lolos dari kejaran Ares, kami aman untuk saat ini. Tentu saja, selama periode ini, Gilgamesh tidak lupa untuk langsung meraih salib di leher klub Dewa Tua Kasa dan mematahkannya. Yang terakhir putus asa, tetapi yang pertama dibenarkan. Tidak ada keraguan bahwa ini dihargai oleh Nezio. Tentara tahu bisa menjadi. Dirasakan. Tongkat Dewa Tua itu hampir menangis lagi, yang setara dengan menghancurkan kepercayaannya selama bertahun-tahun, seolah-olah menghancurkan darah hidupnya. Tetapi di depan kepalan tangan Gilgamesh yang terangkat dengan senyum menyeringai, dia menahan air matanya lagi. Tikus. Bukankah kamu yang terbaik dalam berkeliaran di selokan? Keluarlah, cari tahu dulu pesawat apa itu, dan kemudian tanyakan tentang itu. Kami mengklaim bahwa Ares si idiot adalah milik kami. Tidak ada yang salah dengan pengaturan Gilgamesh, dan memang hal yang paling tepat bagi Ezio untuk maju. Bagaimanapun juga, ini adalah salah satu profesi yang terakhir. Tapi ketika Ezio mendengar kata-kata itu, dia tidak bergerak seperti angin di telinganya, dan bahkan sedikit mengangkat pipinya, menghadap Gilgamesh dengan lubang hidungnya. Gilgamesh menjadi marah. Bajingan ini, tidak apa-apa bagi mereka untuk menyembah diri mereka sendiri tanpa melihat ke atas. Dan mereka berani menghadapi diri mereka sendiri dengan lubang hidung mereka. Bajingan, apakah kamu tidak mendengar perintah raja? Tanda seru. Ezio tetap tidak bergerak, yang membuat Gilgamesh mengepalkan tinjunya, dan menunggu pertarungan besar dalam ruang dan waktu. Hanya untuk melihat mantan dengan dingin berkata, saya pikir Anda harus tahu nama saya dan jangan gunakan orang lain untuk mengutuk kosakata Anda untuk memaksakan pada saya. Tampaknya Ezio akan pergi untuk menanyakan berita dengan cara ini. Tapi itu jelas bukan di bawah perintah arogan Gilgamesh. Anda. Gilgamesh sangat marah. Dan pedang ilahi ada di tangannya. Dikatakan bahwa pedang ilahi ini disebut pedang penyimpangan. Dengan haus darah dan kebrutalan. Tapi Ezio tidak takut. Qin Yi Chen melihat semua yang ada di matanya. Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dan membelai Jintu sendiri. Aku baru memberitahumu kemarin bahwa kami bukan adik laki-lakimu. Ekspresi Qin Yi Chen sangat tenang. Dia tidak melakukan apa-apa. Jika kamu berani menghunus pedang, aku akan berani melakukannya. Tapi masalah Gilgamesh yang sangat arogan harus diatur agar dia mengerti. Arthur juga memberi Gilgamesh tatapan putih, dan berdiri teguh. Sikap antara dia, Ezio dan Qin Yi Chen sangat ramah. Seolah-olah mereka bertiga bergabung untuk menargetkan postur tiran. Ezio, abaikan dia. Kamu bisa mencari tahu apa yang terjadi sekarang, di antara kita. Bagaimanapun juga, hanya kamu yang terbaik dalam hal itu. Tidak masalah. Bungkus padaku. Ezio diam-diam mengangguk, berubah menjadi sinar bayangan dari ruang dan waktu. Dia tidak lupa melirik Gilgamesh dengan dingin. Lihatlah, kamu bisa merasakannya sendiri. Tikus ini. Ketika dia kehilangan penggunaan, raja ini akan mencubitnya sampai mati cepat atau lambat. Gilgamesh mengatupkan giginya dengan tatapan matanya. Tetapi Qin Yi Chen melingkari dadanya dengan tangannya dan dengan tenang berkata, karena kamu mengatakan itu, tidak ada yang mau menjadi pendampingmu. Berbicara tentang ini, Qin Yi Chen sepertinya ingat. Kamu semua adalah roh heroik. Mengapa kamu memiliki reputasi yang buruk ketika kamu di sini? Haruskah kamu merenungkan diri sendiri? Arthur memiliki Knight of the Round Table sendiri. Ada banyak partner yang berbagi keyakinan dan berbagi hidup dan mati. Ezio juga memiliki sekelompok saudara yang bersedia berjalan dalam bayang-bayang bersama. Kenapa kamu sendirian? Hal ini tidak dapat dipalsukan, karena jelas tercatat dalam teks suci. Dan alasannya juga sangat sederhana. Untuk seorang tiran seperti Gilgamesh, yang akan berteman dengannya. Hah? Raja ini berkata bahwa raja ini tidak membutuhkan teman dan sahabat.
Itu hanya klise yang merasa benar sendiri ketika yang lemah saling berpegangan untuk kehangatan. Raja ini hanya membutuhkan kekaguman dari makhluk hidup, dan Anda dapat mengabdikan kekayaan Anda kepada raja ini. Qin Yichen memutar matanya. Dia merasa kekuatan ini tidak cukup. Dia harus berjuang lebih keras. Karakter kesepian dan arogan semacam ini mirip dengan Long Aotian. Jika kamu beruntung, kamu masih dapat membuat sedikit pencapaian. Tetapi jika kamu ingin memanjat, kamu hanya akan tidak senang dengan keberadaan superior, dan kemudian kamu akan dihancurkan. Sampai mati. Pemahaman Qin Yichen tentang Gilgamesh semakin dalam dan dalam. Kesombongan orang ini tidak berubah sejak kehidupan sebelumnya. Harus dikatakan bahwa kegilaan seperti itu dapat membuat pencapaian seperti itu, yang menunjukkan bahwa Gilgamesh memang sangat kuat. Namun, Qin Yichen sekarang sedikit ragu apakah catatan dalam kanon ilahi itu benar. Orang ini memang memiliki sepertiga dari sisi jahat sifat manusia, dan hutangnya sangat besar. Anda harus tahu bahwa meskipun itu Tian Wudi, setidaknya orang tahu bagaimana menerima adik laki-laki. Dan ada pepatah, meskipun Tian Wudi juga tinggi, memperlakukan dirinya sebagai dewa dan memperlakukan semua makhluk hidup sebagai semut. Tetapi setidaknya dapat memberikan adik-adik dalam hal pengobatan. Tidak heran Heavenly Invincible memprovokasi Raja Dewa, Gilgamesh, tetapi itu diatur langsung oleh Olympus. Qin Yichen ingin bertanya bagaimana Gilgamesh jatuh saat itu, apakah itu miliknya? Gelombang arogan mati, tetapi setiap kali masalah ini terjadi. Disebutkan, yang terakhir tampak seperti dia telah diinjak ekornya. Dengan pupil darah dan mata dewa menyapu ke segala arah, berteriak tentang kebanggaan raja ini. Yang Anda semut tidak mengerti, raja ini tidak akan mati, akan menjadi raja tertinggi.